Saudara kasih, shalom. Selamat bertemu kembali di hari baru kasih Tuhan atas kita semua. Kita merenungkan sejenak sabda Tuhan hari ini dengan tema hidup Kristen yang diwarnai hikmat. Dan diambil teksnya dari Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara kasih, hikmat itu menjadi salah satu bahasan yang panjang lebar, terutama di kitab Amsal. Dan saudara yang kasih, hikmat adalah kemampuan menyusun suatu rencana, semacam kemampuan praktis, taktis untuk menyusun sebuah rencana, lalu melaksanakan rencana itu, supaya dia atau manusia bisa berhasil dalam hidupnya. Dalam sudut pandang Alkitab, hikmat yang Alkitabiah itu bersifat agamawi, tapi juga bersifat praktis, yang asalnya ialah dari Tuhan, yang diwarnai dengan rasa takut kepada Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Amsal 1 ayat 7. Dengan hikmat maka manusia bisa membuat rencana dan menjalani hidupnya dengan baik dan berhasil. Walaupun begitu, saudara, dalam realita manusia karena berbagai situasi kadang-kala kurang berpikir, kurang hikmat, kurang memahami situasi, sehingga salah mengambil keputusan, salah melangkah, dan akhirnya mengalami kesusahan. Teks kita mengajar kalau kita kurang hikmat supaya kita meminta kepada Tuhan yang akan memberi dengan murah hati. Hikmat itu dari Tuhan. Dan kalau kita diberi hikmat, maka kita akan bisa menata hidup, menjalani hidup, memprogram hidup kita dengan baik dan benar. Dalam sudut pandang itu, kita juga dinasihati kalau meminta sesuatu pada Tuhan itu harus dengan keyakinan penuh. Keyakinan penuh karena kita percaya Tuhan sanggup menolong kita di satu sisi. Di sisi lain, kita sadar bahwa kita memang perlu pertolongan. Kalau kita tidak meyakini dengan sepenuhnya, artinya dalam kebimbangan, dikatakan oleh teks kita, itu seperti gelombang laut. Atau katakanlah, kalau saya boleh pakai istilah, seperti kapal di tengah lautan. Kalau dia diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin, dia tidak tahu arahnya berubah-ubah, dan dibawa ke sana kemari sesuai dengan situasi yang ada. Tidak pernah fokus pada tujuan. Dan akhirnya yang terjadi adalah kapal itu akan terseret arus dan kandas, pecah, dan membawa kesusahan, kesulitan. Dan seperti itu hidup manusia tanpa hikmat. Karena itu, saudaraku, hidup dengan hikmat itu berarti hidup yang diwarnai dengan iman, hidup diwarnai dengan kecerdasan, hidup yang diwarnai dengan pikiran-pikiran praktis. Kalau kita minta sesuatu, katakanlah kita perlu uang. Saudaraku, Tuhan tidak memberikan uang jatuh dari langit. Tapi Tuhan memberi ide-ide kreatif pada kita, sehingga kita bisa dalam situasi yang sulit pun menemukan inovasi, cara baru untuk mendapatkan uang yang kita perlukan. Itu yang dimaksud hikmat. Karena itu, saudaraku, dalam situasi hidup ini perlu iman, perlu memohon hikmat Tuhan, perlu kehati-hatian. Karena kehati-hatian itu bagian dari hikmat. Kiranya hidup kita dalam situasi yang sulit diwarnai oleh hikmat makrifat dari Tuhan. Bukan dikendalikan oleh hawa nafsu dan kebodohan yang menjerumuskan kepada kehancuran. Selamat pagi, Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, berilah kami hikmat, berilah kami kekuatan, supaya kami bisa menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Tuhan memberkati kami semua dalam berbagai situasi yang kami alami.
Tuhan adalah pemelihara, Tuhan adalah penolong kami semua. Sekali lagi kami doakan gereja Tuhan, diberkati gereja Tuhan, supaya gerejamu bisa menjadi tempat di mana orang menemukan kasih, persaudaraan, persekutuan, sekaligus didikan ajaran dari sabda Tuhan, yang memberi hikmat kepada manusia, sehingga manusia hidup berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi, saudaraku.